kan, jaga ieu kabuyutan, jaga ini wilayah, jangan sampai dikuasai asing. Apabila Raja Putra tidak bisa menjaga, lebih hina daripada bangkai yang ada di tempat sampah. Ya. Ini lihat amanat Galunggung ditemukan dalam naskah kuno berbahasa daun lontar. Ini nih tahunnya 1518, tetapi ditulis oleh Prabu Darma Siksa 1175-1297. Semua suku bisa punya bahasa, tapi belum tentu punya aksara. Ini aksara lontar, Makassar, Bugis, Batak, Sunda, Lunik, Kota, Ede, dan lain-lain. Jawa. Di sana ada aksara Jepang, aksara Arab, hieroglif juga ada. Nah, ini harus di Museum Galunggung ini. Ya. Nah, ini foto-foto sebagian daripada Bupati Sukapura, ada Bupati ke-14. Ini adalah salah satu lambang daripada Galuh, Nagaliman Paksi. Ini dari tembaga asli. Ini jenis golok, macam-macam golok. Golok yang terbaik di kita ini golok galonggong. Golok galonggong itu golok paling kuat, dipakai untuk perang. Bahkan dulu para ahlinya dibawa oleh Raden Wijaya ke Jawa Timur untuk membuat senjata. Ya, untuk membuat senjata untuk melawan Singosari saat untuk melawan Kediri ya, Kediri Jaya Katuang. Dibawa empu-empunya dari sini. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat AB Channel, sekarang sudah bersama Abah Anton di sini yang mempunyai tempat wisata di tempat terpencil yang kalau dilihat dari segi ekonomis bisa dibilang besar pasak daripada Tiang ini, pengeluarannya banyak, pendapatannya aduh mohon maaf ini Abah kalau kita lihat ini kan di Galunggung juga, dan banyak orang yang juga belum tahu. Mudah-mudahan dengan adanya ini jadi masyarakat tahu mengenai apa yang ada di Gunung Galunggung, di Kabuyutan Galunggung itu. Nah, pertanyaannya itu deh Bah, pertama Bah. jadi Kenapa Abah punya inisiatif, punya rencana untuk membuat tempat wisata seperti ini di tempat yang terpencil gitu Bah? memang kalau dilihat dari tempat sepertinya kurang strategis, tempat yang terpencil jauh dari kota. Namun walaupun jauh dari kota, sesungguhnya di sini ada mutiara terpendam. Ini saya sesuai dengan amanat Galunggung, dan kedua sesuai dengan prasasti Geger Hanjuang yang ada di Lewisari. Peninggalan tadi Eyang Batari Hyang Janapati. Di sana disebutkan di prasasti Geger Hanjuang ini bahwa di sini pernah ada seorang ratu yang namanya Eyang Batari Hyang Janapati nunyusuk di Galunggung, yang artinya itu yang sudah membuat parit di Galunggung. Nah, jadi ketika saya selusuri, coba kita bertanya, buka buku, naskah dan lain-lain, ternyata salah satu ujung parit itu ada di sini yang dikenal oleh masyarakat batu ampar atau batu mahpar. Makanya saya tidak bisa mendirikan di tempat lain karena batu mahpar yaitu sebuah batu yang terhampar yang merupakan parit yang dibuat oleh para nenek moyang. Dan di sini adalah tempat terakhir parit itu. Nanti kita lihat paritnya. Dan kedua, dari amanat Galunggung itu sendiri. Dari beberapa naskah yang pernah saya baca,
Apakah saya kurang membaca atau apa? Hanya amanat Galunggung yang mengamanatkan agar menjaga sebuah wilayah, agar menjaga sebuah teritori yang isinya tadi juga sudah disebutkan, jaga ieu kabuyutan, jaga ini wilayah, jangan sampai dikuasai asing. Apabila Raja Putra tidak bisa menjaga, lebih hina daripada bangkai yang ada di tempat sampah. Jadi justru satu-satunya amanat yang mengharuskan untuk menjaga sebuah teritori atau wilayah ada di alamat amanat Galunggung. Makanya saya pun juga membuat di sini. Ada apa? Wallahu alam. Karena sampai-sampai seorang raja besar, ini ditulis oleh Prabu Dharma Siksa, yaitu tahun 1175. Bayangkan, dulu seorang raja, ucapannya saja itu merupakan sebuah titah, sebuah undang-undang. Ini sampai membuat sebuah tulisan yang disebut amanat Galunggung, yang menitipkan sebuah wilayah yang harus dijaga. Kalau kita berbicara lebih jauh, justru maaf saja, konsepsi cinta tanah air, konsepsi untuk menjaga sebuah wilayah berawal dari amanat Galunggung. Jadi berbicara tentang cinta tanah air pertama, ya disinilah itu. Nah, makanya kenapa saya di sini. Dan kedua, kenapa justru parit yang dijadikan sebuah ikon atau yang dijadikan sebuah satu titik tanda. Sepertinya kita mungkin akan sedikit bingung, ada apa sih dengan parit? Ternyata maaf saja, yang dianggap raja-raja besar di Tatar Sunda bukan yang mampu membuat sebuah bangunan, bukan yang mampu membuat sebuah candi, bukan yang mampu membuat sesuatu gedung yang hebat, justru yang mampu membuat parit. Salah satu misalkan, kenapa di Tatar Sunda Rahyang Banga, itu cucunya pendiri Galuh, dianggap sebagai pelopor pembangunan, pelopor kemajuan para raja-raja. Bahkan dianggap, ya kalau di dalam silsilah Islam, sebagai Nabi Ibrahimnya lah Rahyang Banga itu. Karena di sana disebutkan di amanat Galunggung, Rahyang Banga yang sudah membuat parit Pajajaran. Saat itu Pajajaran itu masih sebuah nama ibu kota Pakuan Pajajaran. Jadi yang pertama kali membuat parit Pakuan Pajajaran adalah Rahyang Banga. Kemudian kedua, Prabu Wastu Kencana di Astana Gede Kawali. Di sini pernah ada seorang raja yang bernama Prabu Wastu Kencana yang sudah mampu membuat parit keliling kota Kawali. Parit lagi. Ketiga, Prabu Jayadewata alias Sri Baduga Maharaja. Coba lihat di batu tulis Bogor. Di sini pernah ada seorang raja yang bernama Jayadewata alias Sri Baduga Maharaja, Raja Resi Ratu Haji ing Pajajaran. Kalimat pertama yang sudah membuat parit. Kemudian dan yang terakhir itu Prabu Ratu Batari ya, yang sudah membuat parit. Dan di dalam amanat Galunggung itu disebutkan, ikuti patikrama nunyieun ieu parit Galunggung. Nah, kenapa harus diikuti patikramanya itu, aturan-aturan, ucapan-ucapannya yang membuat parit Galunggung? Karena ternyata parit Galunggung itu merupakan salah satu parit terbesar yang pernah ada di Tatar Sunda, bahkan di Indonesia. Dan apa sesungguhnya keunggulan parit itu sendiri, sehingga seorang raja baru mampu membuat sebuah prasasti tulisan kalau sudah mampu membuat parit. Karena satu, parit ini adalah sebagai salah satu
saluran untuk menyalurkan air. Bayangkan dari satu tempat sungai yang besar kita gali parit Maeroh saja. Digali parit sepanjang sekitar 2 kilo, 3 kilo. Alhamdulillah sekarang sudah bisa mengairi 500 hektar sawah. Jadi parit itu pun juga sebagai sumber kehidupan yang atau sesuatu yang bisa memberikan satu kehidupan. Kedua, parit pun juga merupakan salah satu untuk penanggulangan bencana alam dan bencana banjir. Coba kalau di Jakarta ada parit mungkin besarnya sekitar 10 meter di kiri kanan, kira-kira Jakarta banjir nggak? Iya, nggak. Tidak. Nah bahkan kenapa Sri Baduga Maharaja saat itu, Pak, bayangkan tahun 1482 saat itu masih hutan belantara, justru sudah berpikir tentang parit. Sekarang saja para gubernur, para bupati, paritnya ya sakete lah, saucerit gitu kan. Padahal dulu bahkan Raja Purnawarman yang sudah membuat sungai buatan yaitu Kali Gomati dan Candrabaga sepanjang 12 meter baru berani membuat prasasti. Nah, jadi parit itu, dan juga kalau menggali parit kadang-kadang keluar juga mata air, sehingga ini pun juga memberi satu kehidupan. Jadi ya kemakmuran. Jadi bisa mencegah bencana, bisa juga sebagai sumber kehidupan. Kemudian juga parit itu juga apa? Maaf, parit pun juga dipakai untuk sebagai sarana strategi perang. Perang parit, perang di bawah tanah. Dulu, maaf saja, air ini masih di tahun 70-an. Amerika yang begitu superpower bisa kalah oleh Vietnam. Kenapa? Karena pasukannya di bawah tanah. Di bawah tanah. Jadi perang parit itu sampai hari ini masih efektif. Bahkan konon kabarnya dari berbagai literatur dan cerita, adanya strategi perang Handak yang dilaksanakan di Saudi Arabia ini berawal belajarnya dari kita, dari Indonesia. Karena dulu katanya ya para sahabat pernah datang ke Indonesia. Sayyidina Ali pernah datang, kemudian Sayyidina Abu Bakar pernah datang. Ya salah satunya itu belajar. Bahkan ada misi khusus, utusan khusus yang datang dari Nusantara ke sana, salah satunya untuk membuat parit. Dan maaf, dulu orang yang bisa membuat parit itu orang paling kaya. Kenapa sebabnya? Loh, kalau mau menggali emas, menggali tembaga, menggali perak, apakah mungkin bisa didapat kalau tidak mampu membuat parit? Jadi membuat parit juga untuk menggali hasil-hasil tambang. Dan sampai hari ini maaf saja, orang Galunggung, orang Salawu, orang Taraju itu penggali emas terhebat di Indonesia sampai hari ini. Mereka yang hebat, baik di Sulawesi, di Kalimantan, di sini orang-orang Galunggung. Demikian juga kalau kita lihat sejarah, walau alam, Belanda datang ke Indonesia ini tahun 1630-an, yaitu ketika yang pertama itu Cornelis de Houtman. Kemudian setelah itu baru 1700 sekian itu bisa betul-betul, tapi itu gagal 1690, kurang berhasil. Baru berhasil Jefferson itu kan 1600 atau 1700 ya sekian. Nah itu maaf, Belanda baru membangun negaranya itu 1630-an ya, 1700 ya, 1700 maaf kalau salah, ini 1720 atau 30 masuk ke Indonesia, baru membangun itu
1780-an. Berarti belajarnya dari Indonesia. Tidak menutup kemungkinan belajarnya dari Indonesia. Belanda ini kenapa menjadikan 3 sungai terbesar menjadi lebih dari 160 kana-kana. Sehingga Belanda yang asalnya rawa, yang asalnya tidak punya tanah, makanya namanya Nederland. Neder itu kan tidak ada. Land itu tanah, menjadi punya tanah. Jadi maaf saja, rawa-rawa yang asalnya basah pun juga dikeringkan bisa menjadi sebuah tanah, bisa menjadi sebuah negara, pemukiman. Nah ini, jadi ketika berbicara parit itu bukan sesuatu yang sederhana. Nah, parit terbesar ada di Galunggung yang dibuat oleh Ratu Batariah Janapati dan ujungnya di sini. Orang tidak tahu. Makanya saya tidak bisa memindahkan tempat ini ke tempat yang rame. Karena adanya di sini. Nah, nanti kita bisa lihat naskah-naskah amanat Galunggung seperti ini. Bisa lihat. Ini tentang menjaga teritori. Bahkan ketika terjadi perang pun juga tanah ini harus dipertahankan. Dan di sini pun juga ada filosofi yang luar biasa. Misalkan ilmu padi yang ada di Indonesia berasal dari amanat Galunggung ini nih. Ajaran yang paling sempurna itu ibarat ilmu padi. Ini ada tulisannya. Dan kalau kita ingin bergaul harus seperti air. Ilmu wujud patan jala. Bisa kemana-mana. Di gelas jadi gelas, di teko jadi teko. Jadi kita ini harus fleksibel. Ini sebuah filosofi yang luar biasa amanat Galunggung ini. Itu kenapa saya buat di sini. Dan yang kedua, di sini pun juga saya ingin mengenalkan kepada adik saya, anak-anak saya bahwa ini di sini ada peninggalan sejarah yang luar biasa. Makanya di sini pun juga saya punya konsep, tidak apa-apa karena bukan semata-mata untuk profit. Profit saya adalah bahwa nanti generasi-generasi penerus saya bisa belajar tentang sejarah. Kita belajar sejarah tapi tidak pernah belajar dari sejarah. Makanya konsep untuk taman wisata ini pun juga kita bermain sambil mengenal sejarah. Belajar. Kita bisa lihat kalau tidak dipampangkan begini mana mau generasi milenial membaca apa itu amanat Galunggung. Di sini pun juga nanti bisa belajar tentang huruf-huruf sedunia. Ada semuanya dari mulai huruf Sunda, Jawa, huruf Jepang. Nah kemudian kenapa huruf? Karena huruf itu merupakan puncak budaya paling tinggi. Ketika orang sudah bisa menulis berarti sudah bisa mengkodifikasi, sudah bisa menyimpan arsip-arsip. Kita punya bahasa, belum tentu punya aksara, punya huruf. Makanya huruf. Kemudian juga di sini pun juga ada nama-nama pahlawan. Di sini ada nama, biar kita mengenal juga. Ada pahlawan nasional, ada juga pahlawan Islam. Di sini ada tokoh-tokoh Islam. Ada juga tokoh-tokoh dunia, ada peta, dan juga di sini alhamdulillah saya sudah membuat museum. Satu museum Malik Al-Hindi, museum tentang keislaman karena saya simpan Al-Quran kuno dan museum tentang sejarah. Dan satu lagi saya membuat museum tentang lingkungan, yaitu Museum Awi Maharani. Dan juga di sini pun juga ada arboretum mini, ya semacam kebun raya mini, sehingga anak-anak pun juga nanti bisa mengenal tanaman, bisa mengenal tumbuhan dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya mungkin kalau fasilitas lain di sini ada camping ground 150 meter kali 30 meter. Ada juga outbound dan ada juga sekarang kita sedang menyiapkan untuk taman satwa. Sedang diurus izinnya. Itu yang dan di bawah ada lagi yaitu Curug Manawah.
Kenapa tuh namanya Manawah tuh, Bah? Manawah itu, mana itu di mana, dicari-cari. Dan nanti kalau sudah ketemu orang akan bilang, wah, karena ini nyumput buni di Nucaang. Iya, iya. Gitu. Dan di sini airnya itu sangat bersih karena air keluar dari batu. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, apabila ada air yang keluar dari batu, maka itu rezekimu, minumlah. Dan kita pun juga sudah cek ke Sukopindo, alhamdulillah pH-nya di atas 7. Jadi nanti bisa dilihat juga, air itu bisa langsung diminum. Ya. Bahkan dulu para raja senang untuk mandi di sini karena saking bersihnya airnya. Makanya airnya menurut ya legenda zaman sekarang bisa untuk awet muda, bisa juga untuk ya katanya lebih kuat dan lebih perkasa gitu. Makanya kalau ada yang mau pertandingan olahraga fisik, yang mau main poli, mau pinah, suka mandi di sini. Apalagi yang mau main tinju atau silat gitu kan. Nah, pada mandi di sini dan alhamdulillah banyak yang jadi juara gitu kan. Itu. Tapi itu karena memang mineralnya sangat tinggi secara saintifik juga. Nah, saya tertarik sama museumnya, Bah. Itu pusaka-pusakanya, senjata-senjatanya itu berasal dari mana? Apa emang koleksi pribadi Abah atau ada yang ngasih atau emang dapat dari alam atau bagaimana, Bah? Ya kebanyakan ada yang ngasih, kebanyakan juga saya cari. Ini seperti ada mulai dari jenis keris, jenis kujang, jenis golok, jenis pedang. Karena jenis keris saja sekarang. Keris itu kan batu aji. Batu aji itu batu yang dicampur. Ini sebetulnya teknologi peninggalan di masa lalu. Di Jawa Barat saja sudah jarang yang bisa bikin keris. Iya. Dan sebuah senjata semakin tajam apabila itu dicampur. Kalau satu jenis saja itu tidak tajam. Seperti saya pernah lihat di Suriah. Kayak bagaimana sih pedang Sultan Salahuddin yang katanya sangat-sangat tajam. Ternyata pedang Sultan Salahuddin juga merupakan ya logam campuran. Makanya bisa sangat tajam. Yang disebut kalau logam campuran itu namanya itu apa? Besi aji lah. Besi aji kalau di sini dikenal. Tapi ada nama lain. Nah, ini adalah artinya nenek moyang kita dahulu itu sudah punya teknologi yang luar biasa. Jadi kalau dilihat ketajaman. Iya, jadi makin kesini bukannya peradabannya semakin modern, justru malah semakin mundur jatuhnya, Bah. Karena makin kesini orang udah nggak bisa bikin seperti apa yang orang manusia dulu bikin gitu ya, Bah. Walau alam bisawab. Nanti akan terjawab. Sampai hari ini saja belum ada yang bisa membuat setajam pedang Sultan Salahuddin yang ada di Suriah. Bahkan sekarang katanya pedang Sultan Salahuddin ini pakai teknologi nano. Bayangkan zaman dulu sudah bisa teknologi nano. Kita masih 3G. Nah, ini dan itu apa? Besi aji itu. Nah, nanti kita lihat juga ke museum, kita lihat juga ke batu mahfal biar tidak penasaran. Ya. Terakhir, Bah, cita-cita Abah untuk Kabuyutan Galunggung, untuk tempat wisata ini, untuk pribadi Abah sendiri, kira-kira Abah pengennya seperti apa untuk Indonesia pada umumnya? Ya, agar adik-adik saya, anak-anak saya bisa belajar sejarah, karena dari sejarahlah kita bisa berkaca. Tadi jangan sampai kita belajar sejarah tapi tidak pernah belajar sejarah. Jangan sampai nanti bercermin dari kaca yang retak. Al-Quranul Hakim saja hari Injil, Jabur, boleh para ulama bedah, itu hampir 60% isinya adalah sejarah. Agar kita tidak mengulangi kembali kejadian-kejadian yang sudah dialami oleh nenek moyang kita. Agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan. Justru kita harus mengikuti orang-orang terdahulu yang sudah berhasil
yang sudah takwa. Wala ibadillahi sholihin. Ya karena budaya karena setain ihdina sirotol mustaqim sirotol ladin, sebagaimana orang-orang terdahulu yang sudah diberikan petunjuk. Nah, itu. Dan juga ini semua akarnya dari akhlak, dari perilaku yang baik mengkrista menjadi sebuah kebiasaan yang baik nanti akan membentuk saat apabila dijalankan oleh komunitas secara bersama-sama, itulah yang menjadi budaya. Jadi diharapkan juga generasi ke depan jangan melupakan budaya, karena budaya itu merupakan entitas ciri wanci dari manusia itu sendiri. Kang Aden bisa saja ganti nama, bisa saja ganti warga negara, bahkan bisa saja ya ganti kelamin zaman sekarang ini. Betul gak? Benar. Bisa juga Ganti muka. Tetapi ketika Akang ditanya, Akang orang mana? Indonesia. Akang suku mana? Sunda. Tetap saja Iya. hanya suku, hanya budaya yang tidak bisa berubah, hanya kebiasaan yang tidak bisa berubah. Saya ganti nama, ganti wajah segala macam, sukanya kopi, nggak bisa saya dirubah jadi sukanya bajigur. Iya. Yang biasa mungkin merokok, saya sukanya ya merek tertentu lah, nanti disangka kampanye. Nggak bisa diganti dengan merek yang lain. Jadi ada tradisi, budaya, kebiasaan itulah entitas manusia. Makanya dalam ayat Al-Quran disampaikan, kami turunkan nabi sesuai dengan suku bangsa masing-masing, karena suku ini pun juga yang harus kita tetap pelihara. Makanya Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, ini jadi saya berharap nanti generasi ke depan bisa lebih mencintai budaya, Amin. bisa mempelajari sejarah sehingga tidak mengulang kesalahan di masa lalu, sehingga apapun juga yang kita terima bisa menjadikan satu budaya. Agama pun juga harus jadi budaya. Agama Islam, kita apa rukun Islam? Syahadat, sholat, puasa. Sholat harus jadi budaya. Kalau cuman jadi kebiasaan kurang, tapi kalau sudah jadi budaya, waduh, kayaknya kalau tidak sholat ini kayak beban. Puasa juga harus jadi budaya. Kalau udah jadi budaya itu jadi kebutuhan ya. Jadi sebuah kebutuhan. Bukan Tapi puasa. jangan budaya jadi agama. Itu yang salah. Tetap. Nah, jadi saya berharap agama yang berbudaya, budaya juga yang beragama, tapi tetap yang nasionalisme. Karena tetap kita harus mencintai tanah leluhur, mencintai tanah air. Right or wrong is my country. Wah, endingnya asik Gitu. nih. Nah ini Kisantang aja sampai diem nih, nggak bisa ngomong apa-apa nih. Kisantang terakhir mau ngomong apa kira-kira, atau mau nanya ke Abah atau gimana? Ya, saya salut sama Abah Anton ini karena memang beliau luar biasa menurut saya, karena beliau sangat tinggi dedikasinya dan loyalitasnya kepada leluhur Nusantara. Cuma satu kalimat yang saya catat di hati saya, bahwa kita ini memang tetap selalu cinta kepada leluhur kita. Karena hidallahi fi hidallahi ini wa sudullahi fi sudullahi ini. Ini ada di Abah Anton Cahyan. Terima kasih. Keren banget dah podcast saya kali ini. Terima kasih banget nih sahabat TB Channel. Mudah-mudahan informasi yang diberikan oleh Abah bisa menambah wawasan baru mengenai Nusantara, bahwasannya kita hidup di Indonesia harus tahu sejarah Indonesia. Jangan belajar Indonesia dari buku-buku asing. Datangin tempatnya, cari tahu, sehingga bisa menambah jiwa patriotisme kita kepada negara, kepada leluhur kita terutama. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun.